Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengerti kelak. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti telah kuperbuat kepadamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang telah ditumpahkan bagi kamu. Suara Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Kamis Putih ini kita mulai untuk mengenang malam sebelum Ia diserahkan untuk mengalami penderitaan bagi penebusan dosa kita. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Amin, amin, amin. Hidup dengan segala tantangannya menghadirkan juga banyak keindahan dan berkat. Ketika kita berjuang, ada kekuatan. Ketika kita sedih, ada penghiburan. Ketika kita sendiri, ada saudara dan kawan yang menemani. Siapakah yang memberikan dan menyediakan semua itu? Tuhan menghadirkannya untuk kita. Demikianlah segala keindahan yang kita punya, tidaklah lebih indah dari Tuhan. Kau yang terindah. Dalam hidup ini
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami mengingat kembali bagaimana Engkau bergumul di Taman Getsemani untuk melakukan kehendak Bapa. Kami bersatu hati dalam ibadah Kamis Putih ini, dan kami memohon kiranya hati kami dilimpahi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan memaknai dan menghayati malam ketika Engkau diserahkan. Kami berdoa, ya Tuhan, menaikkan syafaat kami. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai rangkaian ibadah masa raya Paskah yang kami lakukan pada pekan ini. Mengucap syukur untuk ibadah Minggu Palmarum yang telah kami lakukan. Dan malam ini kami bersama-sama beribadah secara virtual dalam ibadah Kamis Putih. Kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung esok, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah Jumat Agung ini. Demikian pula kami berdoa untuk sakramen perjamuan kudus. Kiranya setiap kami semakin dikuatkan ketika kami menikmati perjamuan Tuhan, sehingga hidup dan iman kami di dalam Kristus semakin diteguhkan. Kami pun berdoa untuk ibadah Paskah pada hari Minggu nanti. Kiranya Tuhan menolong sehingga ibadah ini boleh menjadi kesukaan bagi kami, membawa sukacita bagi setiap kami. Karena di saat itulah kami diingatkan bahwa hidup kami telah ditebus di dalam Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Kota Salatiga. Jika pada beberapa waktu ini kenaikan kasus positif COVID-19 terjadi, kami mohon ya Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah bagi kota ini, bahkan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang saat ini berjuang untuk mengikuti perawatan, baik di rumah sakit maupun karantina mandiri di rumah. Biarlah Tuhan menolong, sehingga pada akhirnya saudara-saudara kami ini boleh disembuhkan. Berkati tim medis yang juga berjuang di dalamnya, biarlah hikmat Tuhan tercurah bagi mereka. Kami pun berdoa untuk pemerintahan Kota Salatiga. Mari Tuhan, Engkau melingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kebijakan boleh memberkati masyarakat yang ada. Kami pun yang menjadi bagian dari Kota Salatiga ini sebagai masyarakat, kiranya Tuhan tolong kami untuk bersikap bijak. Kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman pada ibadah Kamis Putih ini akan dilayankan oleh Pendeta Paulus Hartono. Oleh karena itu, mari kita mengikuti bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki ibadah Kamis Putih pada hari ini. Salam dari Jemaat GKMI Solo. Saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22
Kita mulai dari ayat 14 sampai berikutnya. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya atau dengan para murid-muridnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita atau disalibkan. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan di dalam kerajaan Allah, sampai perjamuan kudus memperoleh kegenapan di dalam kerajaan Allah." Ayat berikutnya, ayat 21, "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini." Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus yang dilakukan Yesus sebelum disalibkan atau sebelum ia menderita adalah lambang dari karya penebusan dan karya keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus di dunia ini. Oleh karena itu Yesus berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku yang akan dipecahkan, yang akan ditumpahkan untuk penebusan dosa-dosa dunia." Saudara yang dikasihi Tuhan, kata "aku rindu" berarti Tuhan Yesus merindukan semua orang di dunia ini untuk bisa ambil bagian dan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan sangat rindu akan hal itu. Dan katanya, perjamuan kudus ini tidak akan kulakukan lagi sampai perjamuan kudus memperoleh kegenapan di dalam kerajaan surga. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan perjamuan kudus di dunia ini, padanya sangat dirindukan oleh Yesus untuk diundang di dalam perjamuan kudus di surga bersama-sama dengan Yesus. Itu suatu arti yang sangat penting. Oleh karena itu, perjamuan kudus menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita. Dan Tuhan Yesus rindu banyak orang menerima akan hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belum lama ini saya membantu mengurus untuk mencari peti mati untuk almarhum Bapak Pendeta Emeritus Eko Hartono di Kota Solo. Ketika melihat jajaran peti mati itu, selalu yang saya temukan adalah ornamen di luar peti itu, yaitu perjamuan kudus. Pertanyaannya, mengapa ornamennya di dalam peti mati adalah perjamuan kudus? Inilah jawabannya. Pada waktu tubuh manusia yang mati dan dimasukkan di dalam peti sebagai suatu lambang, jikalau ia sudah melakukan perjamuan kudus di dunia ini, maka ia dirindukan untuk undangan Yesus dalam perjamuan kudus di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus
menjadi sakramen yang penting di dalam lambang iman karya penebusan. Oleh karena itu, barang siapa telah mengikuti perjamuan kudus di dunia ini, maka hidupnya harus menunjukkan hidup dalam penebusan. Jikalau tidak, maka ia kembali menyerahkan Yesus kepada olok-olokan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang-orang di dalam karya penebusan Allah di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di samping itu, setiap orang yang telah melakukan perjamuan kudus di dunia ini juga dipanggil oleh Yesus, dirindukan oleh Tuhan Yesus, untuk kita bisa membawa banyak orang untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus di dunia ini, supaya padanya dirindukan oleh Yesus untuk diundang dalam perjamuan kudus di dalam kerajaannya. Itulah hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua, saudara, pada waktu Yesus berkata, yang akan menyerahkan aku. Kata yang akan menyerahkan aku itu menunjuk kepada Yudas Iskariot, yaitu murid Yesus yang dipercaya untuk mengelola keuangan. Murid Yesus yang dipercaya untuk mengelola keuangan. Tetapi Yudas menyerahkan Yesus kepada dunia yang membencinya. Dan hal itulah Yudas disebut sebagai Yudas sang pengkhianat. Jadi kata menyerahkan Yesus kepada dunia bisa dikatakan sebagai pengkhianatan iman, pengkhianatan karya penebusan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima karya penebusan. Yang diterima oleh Yudas disebut sebagai uang darah. Saudara, seperti kata firman, akar dari segala kejahatan, termasuk juga pengkhianatan iman, adalah cinta uang dan cinta akan keinginan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, hati-hatilah mengelola hidup dan hati-hatilah mengelola iman kita. Jikalau kecintaan kita terhadap uang, kecintaan kita terhadap keinginan-keinginan di dunia ini melebihi dari iman kita kepada Yesus, maka saudara dan saya akan kaya dengan uang darah dan menjual Yesus kepada dunia yang membencinya ini dan keinginan-keinginan dunia ini. Jadi hati-hatilah di dalam menjaga dan memelihara hidup dan iman kita. Bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kata Yesus bersama-sama dengan aku. Itu berarti bahwa pengkhianatan itu berada di dalam lingkaran dalam. Pengkhianatan ada di dalam lingkaran dalam, melebihi dari lingkaran di luar.
Pengkhianatan bisa terjadi pada orang-orang yang kita percaya, bukan pada orang-orang yang tidak mengenal kita dan tidak kita kenal, tetapi justru pada orang yang kita kenal dan yang kita percaya. Dan itu terjadi di dalam lingkaran dalam. Yang dimaksud dengan lingkaran dalam di sini adalah bisa keluarga kita, bisa tempat pelayanan kita di gereja, bisa juga tempat di mana kita bekerja, dan itu merupakan suatu lingkaran di dalam. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jagalah dan rawatlah lingkaran dalam hidup kita. Baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam gereja kita, di dalam tempat pelayanan kita, dan baik itu di dalam tempat kita bekerja. Jaga dan rawatlah kehidupan kita di lingkaran dalam itu. Peliharalah kepercayaan kita kepada Tuhan, dan juga peliharalah kepercayaan kita kepada orang lain, yang kita berikan pada orang lain dan yang diberikan orang lain kepada kita. Marilah kita hidup sebagai orang tebusan Allah. Marilah kita hidup sebagai orang yang terpanggil, supaya banyak orang dirindukan Tuhan untuk masuk di dalam meja perjamuan kudus-Nya. Dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang menjaga lingkaran dalam kehidupan kita dan iman kita, supaya kita tidak terjatuh di dalam pengkhianatan kehidupan iman kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih pada hari ini dan kembali dalam hidup sesehari. Mari kita terus melangkah dengan penuh pengharapan kepada Tuhan dan menyambut cinta Tuhan melalui penebusannya dengan penuh sukacita. Tuhan harapanku. Jemaat, undurlah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.